kamu udah di mana? Aku masih di jalan, udah deket kok. Udah dekat. Kok gak sampai-sampai sih? Padahal aku udah kasih map loh. Seharusnya kamu sudah sampai. Pasti teman-teman semua pernah menggunakan peta digital. Teman-teman pernah bingung gak membaca petanya? Masa sih petanya menipu? Atau justru kita yang tidak tahu cara membaca peta? Yuk, kita belajar tentang peta dan komponennya. Kamu udah tahu belum? Yang dipakai teman kita tadi, peta atau denah? Yuk kenalin, ini adalah Erwin Rais, pembuat peta dari Inggris. Bang Edoy, menurut Pak Erwin, peta itu apa sih? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Peta memuat penjelasan berupa tulisan sebagai informasi, misalnya judul suatu tempat dan skala. Jadi, denah apa dong? Jadi, denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Kalau begitu yang benar peta harta karun atau denah harta karun ya, Doy? Denah harta karun dong. Pasti harta karunnya pengen cepat-cepat ditemukan. Bener juga. Jelasin denah lebih lanjut dong, Edoy, supaya aku dan teman-teman gak bingung lagi nih tentang peta dan denah. Boleh dong. Pasti kamu sering melihat seperti gambar di samping pada undangan pernikahan. Jadi, apakah gambar di samping termasuk kepada peta? Tentu tidak. Mengapa? Yang pertama, gambar itu tidak memiliki judul berisi nama tempatnya. Jadi, kita tidak tahu daerah itu termasuk ke daerah yang mana. Apakah gambar yang di samping termasuk ke daerah Jakarta atau Lampung? Kita tidak tahu. Yang kedua, tidak menggunakan skala untuk menggambarkan jarak yang sebenarnya antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang ketiga, tidak menggunakan bangun pembuatannya. Jadi, jika gambar yang di samping digambar 10 tahun yang lalu, mungkin bangunan itu tidak ada lagi sekarang jika kita tinjau lokasinya. Jadi, gambar yang di samping, gambar yang sering kita lihat pada undangan pernikahan, tidak termasuk kepada peta, melainkan termasuk kepada denah lokasi. Tentang peta, aku udah hafal banget nih, jadi aku aja ya yang jelasin. Coba lihat gambar ini, pasti sering ada di sekolah. Ya, ini adalah gambar Indonesia jika dilihat dari atas dan termasuk ke dalam peta. Kenapa? Sekarang kita lihat lebih dekat gambar ini. Ada komponen-komponen peta. Ada judul yang menggambarkan lokasi yang digambarkan, kemudian ada skala yang menggambarkan perbandingan jarak, dan tentunya ada informasi penting lainnya seperti orientasi mata angin, insert, legenda, lettering, simbol, dan tahun pembuatan. Peta yang barusan kita lihat adalah contoh dari peta analog atau peta digital. Tapi di zaman now atau zaman sekarang, peta yang sering dipakai adalah peta digital. Jadi peta digital ini nih yang sering dipakai para angkutan berbasis online. Mengapa kita menyebutnya peta digital? Mengapa bukan denah digital? Kan gak ada komponen judulnya. Jadi kita tetap menyebutnya peta digital karena memiliki data yang akurat banget. Karena data dan informasi-informasi ke ruangan ini dikomputerisasi sehingga memiliki data yang akurat banget deh. Mulai dari tahun pembuatan, simbol, warna, skala, pokoknya lengkap banget deh. Jadi di zaman now, peta yang sering digunakan adalah peta digital. Di samping itu, peta digital ini gampang diupdate. Coba deh kalau peta analog kita update. Mungkin harus perlu catat ulang deh, kan ribet. Update peta harus dilakukan secara berkala. Jangan ada sampai kata basi. Karena
Informasi yang disampaikan peta bersifat dinamis. Contohnya nih, peta kepadatan penduduk. Pasti setiap daerah-daerah berbeda kepadatan penduduknya. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang perpindahan penduduk. Jadi petanya harus ikut dong berubah. Wah, ternyata peta nggak cuma tentang jarak geografis saja ya. Pastikan peta yang kamu gunakan selalu up to date. Nah, kamu tahu nggak kira-kira siapa ya yang bertugas untuk mengupdate peta? Nah, jika teman-teman tahu, silahkan kirim jawabannya di dalam kolom komentar.